Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aprizal dengan NIM 33 2017 Hari ini kita akan membahas tentang integral. Ini merupakan tugas dari kajian matematika SMA. Pertama, kita harus mengetahui dulu definisi integral yang terpapar di depan. Sehingga teman-teman, jika f(x) adalah fungsi yang bersifat f aksen x untuk sama dengan f(x), maka f(x) merupakan anti turunan atau anti diferensial atau integral dari f(x). Integral disimbolkan dengan simbol ini, sehingga integral dari fungsi f terhadap perubah x dapat ditulis dengan integral f(x) dx. Pengertian integral tak tentu. Perhatikan contoh berikut. D per dx x pangkat 5 plus 2 itu sama dengan 5x pangkat 4. Nah, kenapa 5x pangkat 4? Sehingga ini diturunkan, 5 nya ditaruh di depan, 5x pangkatnya dikurang 1, jadi 5x 4 min 1. Turunan itu yang hanya ada variabel saja. Karena ini dua konstanta, tidak ada variabel, sehingga tidak ada hasilnya. Sehingga integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 plus 2. Ini penjelasannya sudah tercantum. Sehingga ini yang disebut dengan konstanta 3, 4 ini tanpa variabel. Sehingga integral f(x) dx sama dengan f(x) plus c. Integral tak tentu fungsi aljabar, misalkan c adalah suatu konstanta dari penurunan fungsi aljabar, sehingga f(x), nah ini penuh hasilnya f(x) sama dengan setengah x kuadrat plus c itu, maka dapat f aksen x nya itu sama dengan x, karena diturunkan. Sehingga misalnya ini fungsi f aksen x sama dengan x ini kita integralkan, maka mendapatkan hasil yang sama, setengah x kuadrat plus konstanta. Sehingga didapat diperoleh rumus integral x n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. N adalah bilangan real dengan n tidak boleh sama dengan min 1. Sifat-sifat pengintegralan fungsi. Jika k merupakan suatu konstanta, maka integral k dx sama dengan kx plus c. C sama dengan konstanta. Jika f(x) adalah suatu fungsi yang terintegral dan k adalah konstanta, maka integral k f(x) dx sama dengan k integral f(x). Jika f(x) dan gx adalah fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral f(x) plus minus gx dx sama dengan integral f(x) dx plus minus gx dx. Integral tak tentu fungsi trigonometri. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri di layar ini, ada sin, cos, tan, kotangan, secant, cosecant. Dan di sebelahnya juga cos x min sin, cosecant x, secant kuadrat x, cosecant kuadrat x, tan x kali secant x, min kotan x kali cosec x. Berdasarkan aturan integral tak tentu, integral f(x) dx sama dengan f(x) plus c. Dengan f(x) sama dengan f(x) dan tabel di atas, maka dapat dirumuskan integral tak tentu dari fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Sehingga nanti teman-teman bisa mempelajarinya untuk mengerjakan soal-soal yang ada untuk integral trigonometri. Integral tak tentu fungsi trigonometri. Integral tak tentu. Jika integral f(x) dx sama dengan f(x) plus c, maka ini integral batas bawah a, batas bawah atasnya b, f(x) dx sama dengan f(x), batas atasnya b, batas bawahnya a, itu sama dengan fb min fa. Sifat-sifat integral tak tentu. Integral k dikali f(x) dx sama dengan k, itu sama dengan f(x) dx. Nah, ini bisa dinotis sifat-sifat integral tak tentu. Pengintegralan beberapa fungsi, integral dengan cara substitusi. Nah, dengan cara substitusi berarti kita memasukkan, menggantikan ya, misalnya ini kita akan gantikan dengan c konstanta dan r tidak boleh sama dengan min 1. Integral parsial. Jika u, x dan v(x) fungsi-fungsinya dapat diferensialkan, maka integral u dv itu sama dengan uv min integral v du. Menghitung luas daerah volume benda putar dengan menggunakan integral. Nah, ini luas daerah. Kita menghitung luas daerah
luas daerah R terletak di antara kurva. Nah, di antara kurva fx dan sumbu x. Nah, ini LR-nya. Yang kedua, luas daerah S pada interval A kurang dari X kurang dari B terletak di antara kurva fx dan sumbu X. Kurva terletak di bawah sumbu X. Kalau ini tadi di atas sumbu X. Nah, kalau ini di bawah seperti ini. Yang ketiga, luas daerah ini terletak di antara kurva fx dengan fx besar dari sama dengan dx. Nah, ini teman-teman bisa lihat perbedaan kurva-kurvanya ya. Volume benda putar. Volume benda putar mengelilingi sumbu X jika daerah R adalah daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan fx. Sumbu garis X ada A dan garis X sama dengan B dengan A kurang dari B. Jika daerah R diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah, nah, jika daerah R ini kita putar 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah ini, teman-teman. Volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Ini kalau sumbu X kan, berarti sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Kalau ini sumbu X, ini sumbu X. Nah, kalau sumbu Y berarti dia di sini nanti. Nah, gitu teman-teman. Yang ketiga, volume benda putar antara dua kurva. Nah, ini hasilnya. Yang ini volume benda putar di antara dua kurva. Ini kurva pertama, ini kurva kedua. Nah, ini di antaranya. Maka menggunakan volume benda putar tersebut. Nah, ini rumusnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Please like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.